Mas Amin atas undangannya pada satu forum yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya para tokoh-tokoh agama bisa sedikit memberikan sharing untuk ikut menyelesaikan persoalan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien, salam kebangsaan Indonesia. Suatu ketika, salah seorang murid utama dari Konghucu atau Nabi Kungce, yang kebetulan seorang perwira yang gagah perkasa, seorang jenderal perang yang bernama Jelu, bertanya kepada sang guru, "Guru, seandainya guru memimpin sebuah pasukan, siapa yang akan guru pilih untuk menjadi panglimanya?" Jelu sengaja mengajukan pertanyaan ini karena dia berharap agar gurunya atau Konghucu menyebut namanya sebagai pimpinan. Namun sambil tersenyum, Nabi Konghucu menjawab, "Kepada mereka yang berani melawan harimau dengan tangan kosong, yang berani menyeberang bengawan yang deras tanpa alat bantu, yang berani menyerang tanpa menganalisa lebih dahulu, yang tidak pernah merundingkan segala sesuatunya lebih dahulu, tidak mau berencana atau berstrategi, tidak akan aku pilih. Yang aku pilih adalah orang yang dalam setiap tindakannya selalu memikirkan akibatnya, kekuatan dirinya, dan kekuatan siapapun yang dia hadapi. Dan juga bukan orang yang beragu, yang tidak berani untuk bertindak pada saatnya yang tepat. Jadi yang dipilih adalah orang yang mau berencana, tapi tidak beragu. Sekarang kita menghadapi musuh bersama. 200 lebih negara menghadapi persoalan yang sama. Pandemi corona, jasad kronik yang tidak terlihat, yang awalnya diduga tidak begitu berbahaya, bahkan ada yang mengatakan lebih bahaya ini, itu, dan sebagainya. Namun meskipun tingkat mortalitinya hanya 3-4%, namun kenyataannya cara menularnya, kecepatan menularnya luar biasa. Sehingga ketika gelombang penularan yang besar ini dikalikan presentasi yang kecil sekalipun, jumlahnya tetap banyak. Dan akibatnya akan membuat mereka-mereka yang bergerak di bidang kesehatan tidak lagi mampu menanganinya dengan baik. Dan jatuhlah korban demi korban yang kadang kita tidak pernah sangka. Saya sendiri punya beberapa kenalan yang sehat-sehat saja. Hari ini bercerita, esok lusa sudah tiada. Inilah persoalan yang berat. Dan kebanyakan tokoh-tokoh agama selalu dianggap orang yang paling mengerti, menjadi tempat tumpuan bertanya. Dan celakanya, karena menyandang gengsi ini, kadang kita terlalu menjawab begitu percaya diri, padahal persoalan yang kita hadapi, seperti yang tadi Romo katakan, kita belum tahu. Umur kita baru sekitar 50, 60, 70 tahun. Sementara kejadian seperti ini terjadi 100 tahun yang lalu. Inilah yang seharusnya membuat kita sadar bahwa kita harus ekstra hati-hati dan kita harus saling mendengar meskipun juga tidak boleh khawatir terlalu besar. Karena persoalan COVID-19 bukan saja berdampak pada persoalan kesehatan atau kematian,
tapi yang tidak kalah bahayanya adalah persoalan perut kelaparan. Mereka yang mendadak miskin karena satu hari, satu minggu, satu bulan, entah berapa lama lagi tidak bekerja, padahal penghasilannya adalah harian. Ini persoalan yang luar biasa. Penjara begitu penuh, dibebaskan, timbul masalah. Dan ketika masalah itu makin beruntun, akan timbul keresahan, dan ini sangat berbahaya. Maka kita harus semua ikut berkontribusi agar persoalan ini bisa segera selesai. Ajaran Konghucu sangat meyakini bahwa apapun namanya, cobaan seberat apapun yang datang dari Tuhan, niscaya bisa diatasi. Karena Tuhan tidak pernah mencoba umatnya lebih dari kekuatannya. Tuhan tahu dosis yang pas untuk menyadarkan manusia. Namun ketika dosis yang pas itu terkena kepada orang per orang, setiap orang akan merasakannya berbeda. Ada yang merasa ringan saja, ada yang merasa cukup berat, ada yang fatal. Ini terpulang dari kita. Kita semua punya keterbatasan. Apakah pikiran, kesehatan, kebandelan. Nah, itulah yang harusnya kita sadari. COVID-19 ini harus menyadarkan kita semua bahwa kita makhluk yang sangat terbatas. Kita harus saling mendengar, kita harus saling menengang, kita harus saling mensupport, kita harus melupakan semua perbedaan yang mungkin masih ada di antara kita. Tidak ada kunci yang lebih kuat untuk menghadapi COVID selain persatuan. Maka pada kesempatan yang sangat terhormat ini, izinkan saya memberanikan diri atas nama pribadi, atas nama organisasi yang saya pimpin, dan atas nama umat Konghucu, menghimbau kepada semua pihak. Pertama, kepada kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Agama tentu tidak bicara politik, tapi kami semua mendambakan persatuan, kebersamaan untuk menghadapi persoalan yang berat ini. Lupakan semua kompetisi yang akan terjadi atau yang masih membekas. Kita fokuskan kekuatan untuk menyelesaikan satu persoalan. Bila kita bersatu, bila kita saling mendukung, persoalan berat apapun pasti bisa kita atasi. Yang kedua, kepada pemerintah, baik di segala tingkat, dari pusat sampai daerah, dan terutama kepada Bapak Presiden. Hitunglah semua kemungkinan yang ada. Jangan ragu mengambil keputusan. Sisihkan hal-hal yang bersifat impian. Fokus pada persoalan penyelesaian. Semakin cepat pandemi ini diatasi, semakin baik dan semakin murah ongkosnya. Namun kalau pikiran kita bercabang, kita akan bisa menyelesaikan, tapi waktunya menjadi lebih panjang. Dan ongkos yang harus dibayar pun akan sangat lama dan berbahaya. Yang ketiga, kami paham para pendekar kesehatan, dokter, perawat, dan segala macam sangat berat menghadapi persoalan COVID-19 ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, APD yang kurang, tapi kami yakin jiwa semangat perjuangan dan pengabdian saudara-saudara semua tetap tinggi. Kami hanya bisa mendukung doa dan membantu apa yang bisa bantu. Tapi teruslah bersemangat, karena sekarang masa depan kita semua dalam hal kesehatan ada di tangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kepada para penjaga keamanan, apakah polisi, tentara, dan segala macam, setiap persoalan yang membuat syok besar seperti pandemi ini tentu akan berdampak dalam bidang keamanan. Jagalah NKRI kita berapapun harganya. Itu harus kita jaga dengan semangat yang sebesar-besarnya. Dan kepada kita semua, umat Konghucu, umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan umat-umat yang lain termasuk para penghayat kepercayaan,
marilah kita dengarkan nasihat-nasihat yang jernih. Jangan sampai karena keyakinan yang membuta, kita melakukan sesuatu yang hanya berdasarkan keyakinan. Padahal di dunia ini semua orang punya keterbatasan. Konghucu pernah ditanya oleh seorang tentang pertanian. Apa jawaban beliau? Silahkan bertanya kepada ahlinya, para petani yang pengalaman, para petani yang senior. Saya tidak tahu. Dan ketika dia dicemooh, kok seorang yang dianggap cerdik tidak tahu soal hal yang dianggap sepele, Konghucu mengatakan, tahu bahwa dirinya tidak tahu, mengerti bahwa dirinya tidak mengerti, itulah yang dinamai mengerti. Dan kita harus bisa menarik pelajaran dari ucapan beliau yang sangat bijak ini. Sebelum saya lupa, sebentar lagi umat Islam akan menjalani ibadah puasa. Izinkan saya atas nama umat Konghucu dan pribadi menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dengan segala kekhususannya kali ini. Tidak usah tentu berkumpul dalam jumlah besar, fokus kepada kesehatan dan jalankan ibadah dengan khusyuk dari rumah. Umat Konghucu sendiri bulan April lalu, 4 April juga mempunyai hari suci yang cukup besar, Cengbeng, Sadranan atau Qingming. Dan biasanya lebih ramai daripada Imlek. Tapi kali ini pun tetap tinggal di rumah meskipun biasanya kembali ke kampung halaman. Dan kepada kita semua, marilah kita mudik secara imajiner. Pikiran saja mungkin santunannya sampai ke daerah, tapi fisiknya tetap di rumah. Tidak usah gelisah, semakin kita disiplin, semakin cepat berakhir. Hari ini kita semua sedang memperingati hari lahir Raden Ajeng Kartini. Beliau 12 tahun dipingit, diisolasi di rumah saja, tapi dari pikirannya yang terang lahirlah semangat yang menggebu, yang tertulis dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Semoga dengan semangat Ibu Kartini di hari kelahiran beliau kita mendapat inspirasi untuk di rumah saja, tapi pikiran kita tetap jernih, tetap cerdas, dan bebas berpikir, berkreasi untuk kebaikan kita bersama. Yakin, kalau kita disiplin, persoalan ini akan pendek dan cepat selesai. Kapan persoalan ini akan selesai? Tergantung dari kedisiplinan, konsistensi kita semua. Dan izinkan saya terakhir memimpin doa dalam Konghucu, dan kepada umat-umat agama lain, silakan mengikuti dengan cara masing-masing. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Tinggi. Dengan bimbingan Tianze Mutuo Kungze, para nabi dan para penuntun hidup insani, Cincai. Tien, sekarang umat manusia di seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami yakin seandainya itu datang karena cobaan darimu, kami pasti bisa mengatasinya selama kami mampu menjaga, menguasai pikiran dan hati. Namun kami sadar, kami makhluk yang lemah, yang gampang tergoda, yang gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang benar, kurang sehat. Untuk itu kami mohon, lewat doa ini, kami diteguhkan, kami disadarkan, agar mata kami bisa melihat mana yang lurus, mana yang benar. Telinga kami bisa membedakan mana yang hoax, mana yang
lurus dan semua indera kami tercerahkan sehingga kami dapat menyerap ajaran kearifan yang diajarkan oleh Nabi Kungse dan diajarkan para nabi-nabi sebelum dan sesudah beliau. Kami yakin dengan pengendalian diri, dengan penguatan diri, dengan kerendahan hati, dan dengan spirit yang tercurah atas kebajikan-Mu, kami semua dapat melewati semua cobaan dengan baik. Namun sekiranya kami takabur, kami lalai, maka kami harus menanggung akibat yang ditimbulkan oleh kebodohan kami sendiri. Maka dari itu, Huang Tian, kami mohon sekali lagi, bimbinglah kami lurus dalam kebajikan, agar hati kami tulus suci, penuh cinta kasih, pikiran kita terang, dan kami akan menuju jalan kebaikan bagi kita semua. Bila diri kami ingin tegak, sadarkanlah agar kami juga membantu orang lain tegak. Bila kita ingin sembuh, sadarkanlah kita harus bisa menjaga jarak satu sama lain agar apa yang dapat kita hindari bisa dihindari dengan sebaik-baiknya. Huang Yi Shang Di, Wei Dian Yu De San Cai. Terima kasih Mas Amin.